contoh soal ujian IPA kelas 9 semester 2. Mari kita ambil contoh soal untuk bidang studi kimia. Satu. Sebutkan ciri-ciri dari gas yang memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan unsur lain. A. Berwarna kuning kehijauan, berbau menyengat, dan mudah terbakar. B. Gas tak berwarna, tidak berbau, dan sedikit mudah terbakar kombustibel. C. Gas yang bersifat korosif dan dapat melarutkan bahan padat. D. Gas yang bersifat toksik dan berbahaya jika dihirup atau ditelan. Jawaban yang tepat adalah B. Gas yang memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan unsur lain biasanya merupakan unsur golongan non-logam, seperti oksigen, nitrogen, atau gas mulia seperti helium. Gas-gas ini memang pada umumnya tidak berwarna, tak berwarna, tidak berbau, dan hanya sedikit mudah terbakar kombustibel. Sehingga, jawaban yang tepat adalah B. Gas yang memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan unsur lain tidak memiliki ciri-ciri yang jelas atau khas di antara sifat-sifat gas lainnya. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen polar. A. Ikatan kovalen di mana dua atom saling membagi elektron dengan seimbang. B. Ikatan kovalen di mana dua atom saling membagi elektron tidak seimbang. C. Ikatan kovalen di mana dua atom saling memberikan atau menerima elektron. D. Ikatan kovalen di mana dua atom saling menarik elektron satu sama lain. Jawaban yang tepat adalah B. Ikatan kovalen polar adalah jenis ikatan kovalen yang terbentuk ketika dua atom saling berbagi pasangan elektron tapi tidak seimbang. Artinya, elektron berbagi lebih dekat dengan salah satu atom daripada atom lainnya sehingga muatan elektronnya tidak seimbang secara keseluruhan, dan membentuk muatan neto pada molekul tersebut. Atom yang menarik elektron lebih dekat akan memiliki muatan negatif parsial, sementara atom yang menarik elektron lebih sedikit akan memiliki muatan positif parsial. Contoh dari ikatan kovalen polar adalah ikatan antara atom hidrogen H dan oksigen O dalam molekul air H2O. Dalam ikatan ini, elektron ikatan lebih dekat dengan atom oksigen sehingga oksigen memiliki muatan negatif parsial, sementara hidrogen memiliki muatan positif parsial. Selain air, senyawa-senyawa seperti amonia NH3 dan asam sulfat H2SO4 juga memiliki ikatan kovalen polar. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, opsi B, ikatan kovalen di mana dua atom saling membagi elektron tidak seimbang, adalah jawaban yang tepat. 3. Sebuah senyawa organik memiliki rumus molekul C2H6O. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang senyawa tersebut? A. Senyawa tersebut memiliki ikatan ionik. B. Senyawa tersebut memiliki ikatan kovalen polar. C. Senyawa tersebut memiliki ikatan kovalen nonpolar. D. Senyawa tersebut tidak dapat membentuk ikatan kimia apapun. Dari rumus molekul senyawa organik C2H6O, kita dapat mengetahui bahwa senyawa tersebut terdiri dari dua atom karbon C, 6 atom hidrogen H, dan 1 atom oksigen O. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan kovalen karena senyawa organik pada umumnya mengandung ikatan kovalen. Untuk mengetahui jenis ikatan kovalen yang terbentuk pada senyawa C2H6O, kita dapat memperhitungkan jumlah elektron yang dibagikan oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen sehingga menghasilkan molekul tersebut. Dengan demikian, berdasarkan
Berdasarkan posisi elektron yang dibagikan, dapat diambil kesimpulan tentang sifat polar atau non-polar dari molekul tersebut. Berdasarkan rumus molekulnya, senyawa organik C2H6O memiliki ikatan kovalen non-polar karena atom hidrogen dan atom karbon memiliki daya tarik elektron yang sama sehingga membagi elektron dengan cara yang seimbang. Sementara itu, gaya tarik antara atom oksigen dan karbon tidak cukup kuat untuk menciptakan sebuah ikatan polar yang signifikan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah opsi C, senyawa tersebut memiliki ikatan kovalen nonpolar. 4. Seorang siswa melakukan reaksi antara logam natrium dan air di dalam laboratorium. Apa yang akan terjadi selama reaksi tersebut terjadi? A. Logam natrium akan meleleh. B. Air akan berubah menjadi gas. C. Terjadi pelepasan gas yang bersifat korosif. D. Tidak ada reaksi yang terjadi antara natrium dan air. Ketika logam natrium bereaksi dengan air, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat-zat baru. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah opsi C, terjadi pelepasan gas yang bersifat korosif. Ketika natrium dicelupkan ke dalam air, ia bereaksi dengan air untuk membentuk gas hidrogen, H2, dan senyawa kimiawi yang disebut natrium hidroksida, NaOH. Reaksi ini sangat eksotermik, yang berarti melepaskan energi panas dalam jumlah yang cukup besar. Selain gas hidrogen, reaksi antara logam natrium dan air juga menghasilkan sejumlah panas, sehingga dapat menyebabkan air dalam sekitar reaksi terlihat mendidih. Gas hidrogen yang dihasilkan adalah gas yang mudah terbakar dan dapat membentuk campuran yang sangat mudah meledak dengan udara. Selain itu, natrium hidroksida adalah senyawa basa yang korosif dan dapat melarutkan kain atau kulit manusia jika terkena. Sikap yang harus diambil ketika melakukan reaksi ini adalah dengan hati-hati, karena reaksi ini sangat agresif. Sebaiknya, dilakukan dalam kondisi yang baik di bawah pengawasan yang tepat, dan dilakukan hanya oleh orang yang terlatih dan berpengalaman. 5. Sebutkan perbedaan antara hidrogen H dengan helium He dalam hal sifat fisis dan kimia. Hidrogen dan helium adalah dua unsur yang berbeda. Meskipun keduanya adalah gas mulia dan terletak di sebelah kanan tabel periodik, namun keduanya memiliki perbedaan dalam sifat fisis dan kimia sebagai berikut. Sifat fisis. Hidrogen adalah gas tak berwarna, tidak berbau, dan sedikit mudah terbakar kombustibel pada suhu dan tekanan standar. Sifat ini menjadikan hidrogen sebagai gas yang ringan dan mudah terdispersi. Helium juga merupakan gas tak berwarna, tidak berbau, tetapi merupakan gas yang sangat stabil dan tidak mudah terbakar kombustibel. Sifat ini membuat helium sebagai gas yang lebih berat daripada hidrogen. Sifat kimia. Hidrogen mudah bereaksi dengan oksigen dan halogen seperti klorin untuk membentuk senyawa kimiawi seperti air, H2O, atau asam klorida, HCl. Helium adalah gas monoatomik yang relatif inert karena memiliki kulit elektron penuh dan tidak mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Ini juga berarti helium tidak membentuk senyawa kimia seperti halnya hidrogen. Selain itu, helium juga digunakan secara luas dalam industri untuk gas pendingin dalam aplikasi seperti pendingin mesin MRI dan kalibrasi instrumen deteksi peralatan pengukuran. Demikianlah perbedaan utama antara hidrogen dan helium dalam hal sifat fisis dan kimia. Semoga contoh soal tersebut dapat membantu Anda mempersiapkan diri untuk ujian IPA kelas 9 semester 2.
Ingatlah untuk selalu memahami poin-poin pengetahuan dan bertanya jika ada yang tidak dipahami dengan baik. Semoga sukses.